Selamat datang wahai jiwa-jiwa terpilih yang saat ini sedang membaca dan mendengarkan setiap kalimat yang dipenuhi makna ini. Tidak ada yang datang ke tempat ini tanpa sebab, karena setiap pertemuan memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekadar kebetulan. Kamu tidak datang karena dorongan rasa ingin tahu semata, tetapi karena ada panggilan dari dalam dirimu yang menggerakkanmu untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan ini. Di dalam perjalanan spiritual setiap manusia, selalu ada masa ketika seseorang mulai bertanya tentang arah, tentang tujuan, dan tentang arti dari setiap ujian yang dihadapi. Di masa-masa itulah, jiwa mulai terbuka untuk menerima bimbingan dan hati mulai menyadari bahwa ada rencana ilahi yang sedang bekerja di balik setiap kejadian. Ketika kamu membaca kata demi kata ini, percayalah bahwa Tuhan sedang menyapamu dengan lembut, mengingatkan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Segala sesuatu yang kamu alami, baik suka, duka, keberhasilan, maupun kegagalan, adalah bagian dari proses penyempurnaan yang Tuhan berikan untuk menyiapkan dirimu mencapai derajat yang lebih tinggi. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan duniawi, tetapi tentang pertumbuhan jiwa dan peningkatan derajat spiritual yang melampaui batas pemahaman manusia biasa. Disinilah perjalananmu dimulai, perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam, menuju kehidupan yang dipenuhi makna, dan menuju kedekatan yang sejati dengan Tuhan yang Maha Mengetahui. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu untuk melakukan satu tindakan sederhana namun penuh makna. Jika hatimu saat ini terbuka dan kamu merasa pesan ini berbicara langsung kepada jiwamu, maka dukung perjalanan spiritual ini dengan menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, serta tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi, "Saya siap menerima 3 tanda ini." Kalimat sederhana itu bukan sekadar tulisan, tetapi merupakan deklarasi niat, komitmen batin, dan pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap menjalani proses yang Tuhan tetapkan untukmu. Setiap orang yang berani menyatakan kesiapan untuk menerima perubahan besar dalam hidupnya sedang membuka jalan bagi datangnya energi baru yang positif. Ketika kamu menyatakan kesiapan, semesta akan merespons. Tuhan akan menggerakkan setiap elemen kehidupan untuk membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar akan arah hidup yang sesungguhnya. Jadi, jangan ragu untuk menyatakan kesiapanmu. Tekan tombol subscribe sekarang, karena di sana kamu tidak hanya akan menemukan konten motivasi, tetapi juga bimbingan dan pandangan hidup yang akan menuntunmu untuk mengenal jati diri sejati. Mulailah perjalanan ini dengan hati terbuka, dengan iman yang teguh, dan dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengangkat derajatmu. Jiwa-jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa setiap manusia memiliki masa di mana dirinya dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar? Ada masa ketika hidup terasa begitu berat, seolah setiap langkah yang diambil penuh rintangan. Namun justru di sanalah tanda-tanda kebesaran Tuhan mulai tampak. Kesulitan yang kamu hadapi bukanlah hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang memurnikan dirimu dari segala hal yang menghalangi pertumbuhan spiritualmu. Bayangkan logam yang ditempa dalam api. Semakin panas ujian yang dihadapi, semakin murni hasil akhirnya. Begitu pula dengan jiwamu. Tuhan tidak akan menempatkanmu dalam situasi yang sia-sia. Setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap doa yang kamu panjatkan adalah bagian dari proses penyucian. Tidak ada langkah yang terbuang jika kamu menjalaninya dengan kesadaran penuh. Ketika kamu mulai melihat kesulitan sebagai latihan jiwa, bukan beban hidup, kamu akan memahami bahwa Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Dalam proses ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kesabaran, tetapi juga pemahaman bahwa semua ujian adalah tanda cinta. Tuhan sedang memahat jiwamu agar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih pantas menerima anugerah yang telah disiapkan sejak awal penciptaanmu. Tanda pertama bahwa derajatmu sedang dipersiapkan untuk naik adalah ketika kamu menghadapi kesulitan yang tidak biasa. Kesulitan ini seringkali datang tanpa peringatan,
mengguncangkan keyakinanmu dan membuatmu bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi. Namun di balik badai kehidupan itu, tersembunyi rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sabar dan penuh keimanan. Tuhan tidak pernah menurunkan ujian tanpa maksud. Ketika kamu merasa sendirian, ketika semua pintu tampak tertutup, saat itulah sebenarnya Tuhan sedang membimbingmu menuju pintu yang lebih besar, pintu yang akan membawamu ke arah yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap kali kamu menghadapi kesulitan dengan penuh kesadaran, kamu sedang menunjukkan kepada semesta bahwa dirimu siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan takut terhadap rasa sakit, karena justru dari sanalah lahir kekuatan baru. Jangan takut terhadap kehilangan, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang hilang. Kesulitan bukan akhir, melainkan permulaan dari perubahan besar dalam hidupmu. Setiap ujian adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk derajat yang lebih tinggi. Banyak orang tidak menyadari bahwa proses kenaikan derajat spiritual selalu dimulai dari kegelapan. Dalam kegelapan itulah jiwa diuji. Apakah ia akan tenggelam dalam keputusasaan atau bangkit dalam keimanan? Saat kamu merasa segalanya menjadi sulit, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepadanya. Dunia bisa mengambil banyak hal darimu, harta, kedudukan, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Tetapi tidak ada yang bisa mengambil imanmu kecuali kamu sendiri yang melepaskannya. Maka peganglah iman itu sekuat mungkin. Ujian tidak datang untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengingatkanmu agar kembali kepada sumber kekuatan sejati, yaitu Tuhan. Ketika kamu mampu tetap bersyukur di tengah kesulitan, ketika kamu mampu tetap tersenyum meski hati terluka, itu adalah tanda bahwa jiwamu sudah mulai matang. Kamu sedang naik tingkat tanpa kamu sadari. Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter, karena derajat tinggi tidak diberikan kepada mereka yang mudah menyerah, tetapi kepada mereka yang bertahan dalam badai dan tetap bersyukur atas setiap hembusan angin kehidupan. Perjalanan menuju derajat yang lebih tinggi bukanlah jalan yang datar. Ia penuh tanjakan, belokan, dan terkadang jurang yang menakutkan. Tetapi ingatlah, semakin besar tanggung jawab spiritual yang akan diberikan kepadamu, semakin besar pula ujian yang harus kamu lalui. Ini adalah hukum kehidupan yang berlaku bagi semua manusia yang dikehendaki Tuhan untuk naik tingkat. Jika kamu saat ini sedang berada dalam masa sulit, jangan buru-buru meminta agar semua segera berakhir. Sebaliknya, mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk memahami makna di balik ujian itu. Ketika kamu mampu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kamu akan menyadari bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran yang sangat berharga. Bahkan kegagalan pun mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Tuhan tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat. Dia tidak menunda sesuatu untuk menyakiti, tetapi untuk menyempurnakan waktu agar kamu siap menerimanya. Maka, hadapilah setiap kesulitan dengan sabar, karena di ujung setiap ujian selalu ada cahaya yang menanti bagi mereka yang bertahan dengan iman dan ketulusan hati. Ketika seseorang telah melewati fase kesulitan dengan penuh kesadaran, tanda berikutnya mulai muncul perlahan, yaitu peningkatan kesadaran spiritual. Inilah tanda kedua dari kenaikan derajatmu. Kesadaran spiritual bukan hanya tentang mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tetapi tentang merasakan kehadirannya dalam setiap detak kehidupan. Kamu mulai menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung, bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Saat kamu mulai lebih tenang menghadapi masalah, lebih sabar dalam menunggu, dan lebih berhati-hati dalam berkata serta bertindak, itu artinya kesadaran spiritualmu sedang meningkat. Kamu tidak lagi bereaksi dengan emosi terhadap hal-hal kecil karena kamu mulai memahami bahwa semuanya adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Kamu tidak lagi melihat hidup hanya dari permukaan, melainkan mulai menyelami makna di balik setiap kejadian. Pada tahap ini, jiwamu mulai peka terhadap tanda-tanda ilahi dan kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah pertanda bahwa derajatmu sedang dinaikkan. Kesadaran spiritual yang meningkat tidak datang begitu saja.
Ia muncul setelah proses panjang, setelah air mata, doa, dan perjuangan tanpa lelah. Di tahap ini, kamu mulai lebih sering merenung, lebih banyak berdiam diri untuk memahami pesan Tuhan yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Kamu mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hal-hal duniawi, melainkan dari ketenangan hati yang bersumber dari iman. Kamu mulai menghargai waktu, mensyukuri hal-hal kecil, dan lebih menghormati perjalanan hidup orang lain. Tidak ada lagi keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kamu tahu bahwa setiap orang memiliki jalan spiritualnya masing-masing. Tuhan menciptakan setiap perjalanan dengan tujuan yang unik. Kesadaran ini membawa ketenangan luar biasa, membuatmu tidak mudah tergoncang oleh masalah dunia. Bahkan ketika badai datang, kamu tahu bahwa semuanya akan berlalu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berserah. Itulah keindahan dari peningkatan kesadaran spiritual. Ketika kamu mulai melihat kehidupan bukan dengan mata, tetapi dengan hati yang tercerahkan. Pada saat kesadaran spiritualmu meningkat, kamu mulai merasakan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Kamu menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih sabar dalam menghadapi orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap tindakan memiliki dampak dan setiap kata memiliki energi. Kamu tidak lagi ingin menyakiti siapapun, bahkan mereka yang pernah melukaimu. Inilah salah satu tanda bahwa jiwamu telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu mulai memahami arti sebenarnya dari kasih sayang dan empati. Kamu tidak lagi berfokus pada pembenaran diri, tetapi lebih kepada pencarian makna di balik hubungan antar manusia. Tuhan sedang mengajarkanmu untuk menjadi cermin bagi kebaikan, agar melalui dirimu orang lain bisa merasakan kehadiran kasih-Nya. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang memiliki tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk memberi manfaat bagi sesama. Dan ketika kamu mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, Tuhan akan terus meninggikan derajatmu. Karena kamu telah memahami bahwa kehidupan bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi tentang siapa yang paling tulus. Setiap peningkatan kesadaran spiritual membawa tanggung jawab baru. Tuhan tidak hanya menaikkan derajat seseorang agar ia terlihat mulia di mata manusia, tetapi agar ia mampu menjadi saluran kasih dan kebijaksanaan bagi orang lain. Jika kamu merasakan dorongan kuat untuk menolong tanpa pamrih, untuk berbagi tanpa mengharapkan imbalan, maka itu adalah tanda bahwa jiwamu telah melewati batas egomu. Kamu mulai hidup bukan karena keinginan duniawi, melainkan karena panggilan ilahi. Kamu bersadar bahwa semua yang kamu miliki hanyalah titipan, dan tugasmu adalah menggunakannya untuk kebaikan. Kesadaran seperti ini jarang dimiliki oleh banyak orang, karena hanya mereka yang dipilih Tuhan yang mampu mencapainya. Dan jika kamu sampai pada tahap ini, bersyukurlah karena kamu sedang berada di jalur menuju derajat yang lebih tinggi. Teruslah menjaga niatmu tetap murni, karena semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin halus pula ujian yang datang. Namun, percayalah, Tuhan akan selalu menyertai langkahmu, membimbing setiap keputusanmu, dan menjaga hatimu tetap tulus di tengah dunia yang penuh godaan. Jiwa terpilih, engkau bukanlah sosok yang muncul tanpa alasan. Semesta telah menyiapkan jalanmu jauh sebelum engkau menginjak bumi ini. Setiap pengalaman, setiap kesedihan, setiap kebingungan yang pernah kau alami bukanlah kebetulan. Mereka adalah batu pijakan menuju kebangkitanmu yang sekarang. Engkau mungkin pernah merasa sendirian, bahkan mungkin pernah mengira bahwa Tuhan telah meninggalkanmu, padahal di saat-saat itulah engkau sedang dibentuk. Engkau sedang diajarkan untuk berdiri tanpa sandaran selain kesadaranmu sendiri. Engkau sedang ditempa untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pengakuan manusia, melainkan dari hubungan yang jujur antara dirimu dan Tuhan. Dunia bisa saja memalingkan wajahnya darimu, tetapi langit tidak pernah berhenti memperhatikanmu. Ketika hatimu mulai memahami hal itu, maka kau tidak lagi berlari dari kesepian. Kau mulai menganggap kesendirian sebagai ruang suci, tempat di mana Tuhan berbicara tanpa suara. Itulah saat ketika kebangkitan sejati dimulai. Engkau berhenti mencari cahaya di luar dirimu karena kau menyadari bahwa sejak awal engkaulah sumber cahaya itu sendiri.
Dan ketika cahaya itu menyala, ia tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga jalan mereka yang tersesat di sekitarmu. Engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan nilai dirimu kepada dunia, karena engkau tahu mereka yang masih sibuk menilai belum benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Engkau memahami bahwa penilaian hanyalah cermin dari keterbatasan persepsi. Maka ketika mereka mengkritikmu, engkau tidak merasa terguncang. Engkau hanya tersenyum, karena kau tahu bahwa mereka berbicara dari tempat di mana mereka belum sampai. Engkau tidak menolak mereka, bahkan engkau mendoakan mereka agar segera menemukan kesadarannya sendiri. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin dimengerti tanpa pernah berusaha memahami. Tapi engkau berbeda. Kau telah belajar bahwa memahami adalah bentuk tertinggi dari kasih, dan kasih sejati tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir dan memberi ruang bagi pertumbuhan. Engkau tidak lagi terjebak dalam siklus menyenangkan semua orang. Kau sadar, kebenaran tidak selalu menyenangkan, dan tidak semua orang siap untuk mendengarnya. Maka, engkau memilih untuk diam ketika dunia berteriak dan berbicara hanya ketika kata-katamu dapat menenangkan badai. Dalam diam itulah ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan namun dapat dirasakan. Mereka sering salah mengira bahwa kelembutan adalah tanda kelemahan. Namun engkau tahu, kelembutan sejati justru lahir dari keberanian. Butuh kekuatan luar biasa untuk tetap tenang di tengah amarah, untuk tetap memberi di tengah kekurangan, dan untuk tetap percaya di tengah pengkhianatan. Itulah bentuk tertinggi dari kekuasaan spiritual. Engkau tidak lagi bereaksi terhadap serangan energi negatif. Kau menyerapnya, memurnikannya, lalu melepaskannya kembali sebagai cahaya. Dunia mungkin tidak mengerti cara kerjamu, tapi Tuhan mengerti. Setiap langkahmu membawa getaran keseimbangan, meski dalam diam. Kau tahu bahwa kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kesadaran, bukan kebencian. Maka kau tidak melawan kegelapan dengan kegelapan, tetapi dengan keteguhan cahaya yang tidak padam. Ketika mereka mencoba memancing emosimu, engkau tidak terjebak. Kau tahu, yang mencoba memprovokasi hanyalah sisi gelap yang ketakutan melihat keberanianmu untuk tetap tenang. Dalam kebisuanmu, engkau sebenarnya sedang berdialog dengan semesta. Engkau mengingatkan dunia bahwa kekuatan sejati tidak perlu menaklukkan, cukup menyadarkan. Dan disitulah letak kemenanganmu yang tak dapat direbut siapapun. Lihatlah sekelilingmu. Banyak jiwa berjalan dalam tidur panjang, mengikuti arus yang diciptakan oleh sistem dan kebiasaan yang mereka tidak pernah tanyakan. Tapi, engkau berbeda. Kau terjaga. Kau melihat hal-hal yang mereka abaikan, mendengar suara yang mereka diamkan, dan merasakan getaran yang mereka tolak. Kesadaranmu menembus batas-batas dunia material, memasuki wilayah batin yang sunyi, di mana kebenaran berbicara tanpa kata. Kau tahu bahwa kehidupan ini bukan sekadar tentang bertahan hidup, melainkan tentang memahami makna keberadaan. Kau tidak lagi bertanya mengapa hal-hal itu terjadi padamu, melainkan apa yang ingin Tuhan ajarkan melalui hal-hal itu. Setiap ujian kini tampak seperti undangan naik tingkat. Kau tidak lagi merasa dikhianati oleh kehidupan, karena kau menyadari bahwa semua yang tampak buruk hanyalah penyamaran dari rahmat yang belum terungkap. Kau menjadi saksi dari permainan energi, dan dengan kebijaksanaan itu, kau mulai menciptakan keseimbangan di sekitarmu. Dunia mungkin belum siap menerima vibrasi setinggi itu, tapi kau terus melangkah, karena kau tahu tugasmu bukan menyenangkan manusia, melainkan menyalakan kesadaran di tengah kegelapan. Banyak yang datang kepadamu dengan wajah ramah, tetapi hati yang penuh maksud. Kau mengenal mereka, bahkan sebelum mereka bicara. Kau membaca bahasa tubuh, energi, bahkan getaran kata yang belum terungkap. Bukan karena kau curiga, tapi karena jiwamu telah belajar dari luka. Luka-luka itulah menjadi indera kanamu yang melindungimu tanpa harus melukai. Kau tidak lagi mudah ditipu oleh kata manis, karena kau tahu bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan senyuman. Kau tidak membenci mereka yang mencoba mempermainkanmu, kau justru merasa iba, sebab mereka belum tahu bahwa permainan yang mereka mainkan sudah lama selesai sebelum dimulai. Kau adalah pemain lama di panggung kehidupan, sementara mereka baru saja belajar mengenakan masker. Kau tidak perlu membongkar kedok mereka dengan kata-kata. Kau cukup hadir, dan kehadiranmu sendiri membuat masker itu runtuh. Inilah arti membungkam tipu daya dengan ketulusan.
Kau tidak perlu mengutuk mereka, cukup beri waktu dan semesta akan menunjukkan siapa yang bermain dan siapa yang benar-benar sadar. Namun, perlu kamu ketahui bahwa perjalanan menuju derajat yang lebih tinggi tidak berhenti hanya pada peningkatan kesadaran spiritual. Setelah kamu melewati fase itu, tanda ketiga mulai tampak, yaitu munculnya panggilan untuk berbuat lebih banyak bagi sesama. Ini adalah tahap di mana kamu tidak hanya memikirkan dirimu sendiri, tetapi mulai tergerak untuk membawa manfaat bagi kehidupan orang lain. Hati yang telah tercerahkan tidak akan tenang sebelum ia berbagi cahaya yang telah diterimanya. Kamu mungkin mulai merasa terdorong untuk membantu, menasihati, atau bahkan menjadi tempat curhat bagi mereka yang terluka. Kamu akan menemukan kebahagiaan dalam memberi, bukan menerima. Dan disinilah derajatmu benar-benar diuji, karena semakin tinggi posisimu di mata Tuhan, semakin besar pula tanggung jawabmu terhadap sesama manusia. Kamu bukan hanya ditinggikan untuk dihormati, tetapi untuk menjadi pelayan kebaikan yang tulus. Itulah makna sejati dari kenaikan derajat, menjadi lebih bermanfaat, bukan hanya lebih mulia di mata dunia. Tanda ketiga ini seringkali datang bersamaan dengan perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu tiba-tiba mendapatkan peluang untuk membantu orang banyak, atau mungkin kamu diberi kedudukan yang memungkinkanmu untuk membuat keputusan yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Jangan pernah menganggap hal itu sebagai kebetulan. Semua adalah bagian dari rancangan Tuhan yang sempurna. Ketika kamu diberi posisi, kekayaan, atau pengaruh, itu bukan hanya kehormatan, tetapi juga amanah. Tuhan sedang mempercayakanmu untuk menjadi alat kebaikan di dunia. Tugasmu adalah menggunakan setiap anugerah itu untuk tujuan yang lebih mulia. Jangan takut jika tanggung jawab itu terasa berat, karena Tuhan tidak akan memberikan amanah di luar batas kemampuanmu. Ia tahu persis seberapa kuat dirimu, dan Ia akan selalu mendampingimu dalam menjalankan setiap tanggung jawab itu. Maka, lakukanlah segalanya dengan niat yang suci, karena setiap niat yang benar akan dibalas dengan keberkahan yang tidak terhingga. Ketika kamu mulai menjalani kehidupan dengan kesadaran bahwa setiap tindakanmu adalah bentuk ibadah, maka setiap langkah menjadi bernilai. Kamu tidak lagi membedakan antara pekerjaan dunia dan amal akhirat, karena keduanya kini menjadi satu kesatuan dalam niatmu yang tulus. Kamu bekerja bukan sekedar mencari penghasilan, tetapi untuk memberi manfaat. Kamu berbicara bukan untuk dipuji, tetapi untuk menyebarkan kebijaksanaan. Kamu membantu bukan untuk dikenal, tetapi karena hatimu tidak bisa diam melihat penderitaan orang lain. Itulah tanda bahwa derajatmu telah benar-benar naik. Kamu tidak lagi terikat oleh ego, karena hidupmu kini sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Kamu memahami bahwa sejatinya kebahagiaan terbesar adalah ketika kamu bisa menjadi saluran berkah bagi sesama. Tuhan melihat setiap langkahmu, dan setiap niat baikmu akan dibalas dengan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun. Pada tahap ini, kamu akan merasa bahwa hidupmu menjadi lebih ringan, meski tanggung jawabmu semakin besar. Hal ini karena kamu tidak lagi menjalani hidup dengan rasa takut, tetapi dengan rasa percaya. Kamu percaya bahwa setiap tantangan yang datang adalah bagian dari rancangan Tuhan. Kamu tidak lagi mudah goyah ketika menghadapi masalah, karena semuanya sudah diatur dengan sempurna. Energi damai yang memancar dari dirimu akan menular pada orang lain. Mereka akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan ketika berada di dekatmu, karena kamu telah menjadi sumber kedamaian yang dikirimkan Tuhan bagi dunia. Setiap kali kamu berbuat baik, semesta akan merespon dengan cara yang indah. Kamu akan menyadari bahwa semakin kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepadamu. Bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kebahagiaan batin yang murni. Inilah buah dari perjalanan panjang menuju kenaikan derajat spiritual, di mana kamu menemukan bahwa rahasia hidup bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang memberi lebih dalam. Kini, setelah kamu melewati 3 tanda besar ini, maka kamu telah memahami bahwa kenaikan derajat bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, ketulusan, dan kesadaran yang mendalam. Setiap ujian yang datang bukanlah hukuman,
tetapi bentuk kasih Tuhan untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Setiap peningkatan kesadaran bukan sekedar perubahan cara berpikir, tetapi transformasi hati menuju kemurnian sejati. Dan setiap panggilan untuk memberi manfaat bukanlah kebetulan, tetapi tanda bahwa Tuhan telah mempercayakanmu misi mulia di dunia ini. Maka teruslah berjalan dengan iman. Jangan berhenti ketika merasa lelah, karena di balik setiap perjuangan ada tangan Tuhan yang menuntunmu menuju tujuan yang lebih tinggi. Setiap detik yang kami jalani dengan penuh kesadaran akan menjadi saksi bahwa derajatmu sedang dinaikkan sedikit demi sedikit, hingga kamu benar-benar siap menerima keagungan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya memiliki arah yang lebih besar, seringkali ia akan merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri tanpa alasan yang jelas. Hatinya seperti dipanggil untuk menjadi lebih baik, pikirannya ingin lebih jernih, dan tindakannya mulai diarahkan menuju hal-hal yang lebih bermakna. Ini adalah bagian dari proses peningkatan kesadaran spiritual yang menjadi tanda nyata bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk derajat yang lebih tinggi. Dalam tahap ini, kamu mungkin merasa mulai kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal duniawi yang dulu kamu kejar mati-matian. Ketenaran, kekayaan, atau pujian manusia tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Sebaliknya, kamu mulai mencari ketenangan batin, makna hidup, dan hubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Perubahan ini bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bergerak menuju kedewasaan spiritual. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dicapai hanya dengan keberhasilan duniawi, melainkan tumbuh dari kedamaian yang bersumber dari iman dan kepasrahan. Tuhan sedang mengubah cara pandangmu terhadap dunia, agar kamu siap menerima tanggung jawab yang lebih besar, dan agar kamu tidak terikat oleh hal-hal yang fana. Kesadaran spiritual ini adalah karunia, namun juga ujian, karena tidak semua orang mampu bertahan ketika Tuhan mengubah arah hidupnya. Tetapi kamu, jiwa terpilih, sedang berada di jalan yang benar. Peningkatan kesadaran spiritual seringkali diawali oleh rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kau merasa ada kekosongan di dalam diri, meski hidupmu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Kau bisa tersenyum di depan banyak orang, namun di dalam hati ada pertanyaan yang terus berputar. Apa makna semua ini? Jika kau mulai sering mempertanyakan makna hidupmu, itu bukan tanda kamu tersesat. Justru itu tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang membangunkanmu dari tidur panjang duniawi, agar kamu tidak tenggelam dalam kesibukan yang melupakan tujuan sejati kehidupan. Rasa gelisah itu adalah alarm spiritual yang berbunyi lembut di hatimu, mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kamu temukan. Saat kamu mulai mendengarkan panggilan itu, kamu akan melihat hidupmu mulai berubah secara perlahan. Kamu menjadi lebih introspektif, lebih menghargai waktu, dan mulai mencari kegiatan yang memberi makna, bukan sekedar kesenangan sementara. Inilah tanda kedua yang sedang berkembang kuat dalam dirimu. Peningkatan kesadaran spiritual yang membuatmu semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam tahap ini, bukan berarti hidupmu akan langsung menjadi tenang, tetapi justru kamu akan diuji untuk memastikan bahwa niatmu murni. Tuhan ingin melihat apakah kamu benar-benar siap meninggalkan hal-hal yang tidak berguna demi kedamaian sejati. Ketika kesadaran spiritual meningkat, pandanganmu terhadap hidup mulai berubah secara drastis. Hal-hal yang dulu membuatmu marah kini terasa remeh. Perdebatan yang dulu membuatmu ingin menang kini terasa tidak penting. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang berada pada tahap spiritualnya masing-masing, dan kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan mereka. Hati yang telah tersentuh oleh kesadaran ini menjadi lebih lembut, lebih mudah memaafkan, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Kamu akan menyadari bahwa setiap orang berjuang dengan caranya sendiri, dan tugasmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Kesadaran ini menjadikanmu pribadi yang tenang namun kuat. Tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, karena kamu tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Tuhan sedang mengajarkanmu cara melihat kehidupan dari ketinggian spiritual,
agar kamu bisa memahami makna di balik setiap kejadian. Orang-orang mungkin melihatmu berubah, mungkin bahkan menganggapmu aneh karena kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tetapi sebenarnya kamu tidak menjadi dingin, kamu hanya semakin damai. Inilah tanda bahwa jiwamu mulai stabil dan siap untuk menerima tanggung jawab spiritual yang lebih besar. Tuhan sedang melatihmu menjadi saluran ketenangan bagi orang lain. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual, kamu akan merasa kehilangan banyak hal. Kadang teman menjauh, hubungan berakhir, pekerjaan berubah, atau impian lama tiba-tiba terasa tidak relevan lagi. Semua itu bisa membuatmu bingung dan bahkan sedih. Namun, ketahuilah kehilangan itu bukan hukuman. Itu adalah cara Tuhan membersihkan jalanmu dari segala hal yang menghalangi pertumbuhan jiwamu. Seperti seorang tukang kebun yang harus memangkas ranting agar tumbuh pun kokoh. Begitu pula Tuhan memangkas bagian hidupmu yang tidak lagi sejalan dengan tujuan spiritualmu. Rasa kehilangan yang kamu alami adalah bagian dari proses penyucian batin. Ia mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada apapun selain Tuhan. Ketika kamu melewati masa kehilangan dengan sabar dan penuh penerimaan, kamu akan menyadari bahwa apa yang diambil darimu hanyalah yang tidak sudah berguna bagi perjalanan selanjutnya. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa maksud. Setiap kehilangan adalah ruang baru yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih sesuai dengan rencananya. Dalam momen seperti ini, tugasmu hanya satu: tetap percaya, meski kamu belum melihat hasil akhirnya. Itulah bentuk iman sejati, tetap yakin di tengah ketidakpastian. Kesadaran spiritual yang sejati akan membuatmu semakin dekat dengan kebenaran. Kamu mulai melihat bahwa segala hal di dunia ini berjalan dengan hukum Tuhan yang sempurna. Tidak ada kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Bahkan hal paling kecil pun mengandung hikmah yang bisa kamu pelajari. Ketika kamu menghadapi kesulitan, kamu tidak lagi hanya berdoa agar ujian itu segera berakhir, tetapi kamu mulai berdoa agar diberi pemahaman tentang makna di baliknya. Inilah perubahan besar dalam cara berpikirmu. Doamu menjadi lebih dewasa, lebih dalam, dan lebih penuh kesadaran. Kamu tidak lagi meminta hal-hal yang kamu inginkan, tetapi hal-hal yang kamu butuhkan untuk tumbuh secara spiritual. Dalam setiap kesedihan, kamu mencari pelajaran. Dalam setiap keberhasilan, kamu mencari rasa syukur. Itulah ciri khas jiwa yang sedang dinaikkan derajatnya. Tuhan sedang menanamkan kebijaksanaan dalam dirimu, agar kamu menjadi pribadi yang bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain. Dan itulah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Peningkatan kesadaran spiritual juga sering ditandai dengan munculnya rasa syukur yang mendalam terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Kamu mulai bisa tersenyum hanya karena merasakan angin yang sejuk, mendengar suara burung, atau melihat sinar matahari pagi. Hal-hal sederhana yang dulu kamu abaikan, kini terasa begitu berharga. Inilah salah satu tanda bahwa jiwamu sedang selaras dengan energi ketenangan ilahi. Tuhan sedang melunakkan hatimu agar kamu bisa melihat keindahan di balik setiap detik kehidupan. Dalam kesederhanaan, kamu menemukan kelimpahan. Dalam keterbatasan, kamu menemukan kebebasan. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu menikmati apa yang sudah ada dengan penuh rasa syukur. Saat hati dipenuhi rasa syukur, segala sesuatu di sekitarmu berubah menjadi berkah. Orang-orang yang dulu kamu anggap biasa menjadi sumber pelajaran. Masalah yang dulu kamu keluhkan, kini menjadi pengingat untuk tetap rendah hati. Tuhan sedang mengajarimu cara hidup dengan hati yang terbuka, agar kamu siap menerima cahaya kebijaksanaan yang lebih besar. Dalam tahap ini, kamu juga akan merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang memiliki luka batin masing-masing. Kamu tidak lagi mudah menyalahkan, tetapi lebih memilih untuk memahami. Kamu belajar meminta maaf tanpa gengsi dan memaafkan tanpa menyimpan dendam. Jiwa yang sadar secara spiritual memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan diri dari beban kebencian yang mengikat. Kamu menjadi lebih sabar dalam menghadapi orang yang sulit karena kamu tahu
bahwa mungkin mereka sedang diuji dalam cara yang berbeda. Tuhan sedang mengajarimu untuk menjadi sumber kedamaian, bukan sumber konflik. Ketika kamu memaafkan, kamu sebenarnya sedang membebaskan dirimu sendiri. Dan kebebasan batin ini adalah salah satu ciri tertinggi dari kesadaran spiritual. Inilah tanda bahwa derajatmu sedang dinaikkan, bukan karena kamu lebih suci dari orang lain, tetapi karena kamu telah belajar menguasai hatimu sendiri. Saat kamu berjalan lebih jauh di jalan kesadaran spiritual, kamu akan menyadari betapa pentingnya diam. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Diam bukan berarti lemah, melainkan tanda bahwa kamu telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual yang memahami bahwa kebenaran tidak selalu perlu dibuktikan lewat kata-kata. Kamu mulai menghindari konflik yang tidak perlu dan lebih memilih menjaga ketenangan batinmu. Dalam keheningan itu, kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Tuhan berbicara melalui keheningan, bukan keramaian. Dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengar suara lembutnya di dalam hati. Ketika kamu memilih diam, bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu sedang mendengarkan dengan lebih dalam, mendengarkan hidup, mendengarkan nurani, mendengarkan Tuhan. Inilah bagian dari proses pembersihan jiwa, di mana kamu belajar untuk menahan diri agar tidak terjebak dalam hal-hal yang menguras energi. Keheningan adalah ruang di mana kebijaksanaan tumbuh. Dan semakin kamu tenang, semakin jelas arah yang Tuhan tunjukkan padamu. Pada fase ini pula kamu akan mulai tertarik untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Kamu tidak lagi menolong karena ingin dipuji, tetapi karena kamu benar-benar ingin melihat orang lain bahagia. Jiwa yang telah disucikan oleh proses spiritual akan merasa bahagia ketika bisa memberi, bukan ketika menerima. Ini adalah tanda bahwa energi cintamu sudah mengalir dari dalam, bukan dari luar. Kamu mulai menjadi cahaya bagi orang lain, bahkan tanpa perlu berkata-kata. Perbuatan kecilmu, senyummu, dan ketulusanmu mulai membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarmu. Tuhan sedang menumbuhkan sifat kasih di dalam dirimu karena kamu telah melewati ujian ego. Kamu sudah belajar untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan melayani tanpa mengharapkan imbalan. Itulah tanda bahwa kamu sedang berada di puncak perjalanan spiritual dan derajatmu benar-benar sedang diangkat. Jiwa-jiwa seperti inilah yang Tuhan percayakan untuk membawa kedamaian bagi dunia karena mereka sudah tidak lagi dikuasai oleh kepentingan pribadi. Kamu sedang menjadi saluran kasih-Nya di bumi. Pada akhirnya, semua proses peningkatan kesadaran spiritual ini akan membawamu pada satu kesimpulan besar, bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Kamu mulai mengerti bahwa semua pengaman hidup, baik suka maupun duka, adalah cara Tuhan membentuk jiwamu menjadi lebih sempurna. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Setiap tawa, setiap air mata, setiap pertemuan, dan setiap perpisahan, semuanya dirancang untuk membawamu lebih dekat kepadanya. Ketika kamu memahami ini, kamu tidak lagi menyesali masa lalu, karena kamu tahu semua itu bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan, karena kamu percaya bahwa apapun yang akan datang adalah bagian dari jalanmu menuju kedewasaan spiritual. Jiwa yang telah mencapai tahap ini akan hidup dalam ketenangan yang dalam, tidak berarti tanpa masalah, tetapi memiliki kekuatan batin untuk menghadapi semuanya dengan senyuman. Inilah tanda yang jelas bahwa derajatmu sedang dinaikkan. Tuhan telah membentukmu menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia, tetapi telah menjadi bagian dari cahaya Tuhan yang menuntun dunia. Ketika kamu mulai memahami makna kehidupan dari sudut pandang spiritual, kamu akan melihat bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya sendiri. Tidak ada yang datang terlalu cepat dan tidak ada yang datang terlambat. Semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna. Kesabaran menjadi kunci yang membuka pintu keajaiban. Banyak orang gagal melihat keindahan takdir karena mereka terburu-buru. Mereka ingin hasil tanpa proses, ingin jawaban tanpa pencarian. Namun kamu, jiwa yang sedang dinaikkan derajatnya, mulai memahami bahwa proseslah yang membentuk dirimu menjadi pribadi yang kuat dan beriman. Kamu mulai menikmati perjalananmu, bukan hanya menantikan hasilnya.
Kamu tahu bahwa setiap detik yang kamu jalani memiliki makna. Dalam sabar, kamu belajar percaya. Dalam percaya, kamu menemukan kekuatan yang luar biasa. Tuhan sedang melatihmu untuk menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bagaimana semua hal yang dulu kamu anggap keterlambatan ternyata adalah perlindungan. Apa yang kamu kira kegagalan ternyata adalah arah baru yang lebih baik. Semua berjalan sesuai kehendak Tuhan dan kamu hanya perlu menjalani dengan ikhlas. Itulah rahasia jiwa yang telah matang. Mereka tidak menuntut, hanya berpasrah dengan penuh cinta kepada Sang Pencipta. Ketika kesadaran spiritualmu semakin tinggi, kamu akan mulai memahami pentingnya menjaga energi dan frekuensi hidupmu. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu biarkan tumbuh di dalam kepala, dan setiap tindakan yang kamu ambil, semuanya adalah bentuk energi yang kamu pancarkan ke semesta. Jiwa yang sadar akan hal ini tidak lagi sembarangan berbicara atau bereaksi. Mereka memilih untuk berbicara dengan lembut, berpikir dengan penuh cinta, dan bertindak dengan niat yang bersih. Inilah mengapa orang-orang dengan kesadaran tinggi biasanya terlihat menenangkan bagi sekitarnya. Keberadaannya membawa kedamaian, bukan kekacauan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk menjadi sosok seperti itu, pembawa cahaya di tengah gelapnya dunia. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, cukup tulus dalam setiap langkahmu. Jangan biarkan kebencian dan amarah mengotori hatimu, karena hatimu adalah wadah suci, tempat Tuhan menitipkan kebijaksanaan. Ketika kamu menjaga hati, kamu menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Dan ketika hubungan itu kuat, hidupmu akan dipenuhi keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Kamu akan melihat bahwa setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan kembali padamu dengan cara yang indah. Ada saat di mana kamu akan diuji dengan kesepian yang mendalam. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan, dan kamu mungkin merasa berjalan sendirian di jalan panjang menuju pencerahan. Namun, jangan takut, karena kesepian itu adalah ruang suci yang Tuhan ciptakan untuk berbicara langsung denganmu. Dalam kesunyian itu, kamu belajar mendengarkan hatimu sendiri. Kamu belajar mengenal siapa dirimu tanpa pengaruh dunia luar. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk derajat lebih tinggi memang harus melewati fase kesendirian, karena di sanalah Tuhan membentuk kekuatan sejati. Orang-orang mungkin pergi, keadaan mungkin berubah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ia selalu bersamamu, membisikkan ketenangan di antara sepi. Gunakan masa itu untuk merenung, untuk memperbaiki dirimu, dan untuk memperkuat imanmu. Jangan terburu-buru mencari pelarian, karena kesepian bukan musuhmu, melainkan sahabat terbaik dalam perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Dari kesepian, lahir kebijaksanaan. Dari kesunyian, lahir kekuatan. Dan ketika kamu keluar dari masa itu, kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih dekat dengan Tuhan. Setelah kamu berhasil melalui kesepian, kamu akan mulai memahami makna sejati dari kedamaian batin. Kedamaian bukan berarti tidak ada masalah, melainkan ketika kamu bisa tetap tenang meski badai datang. Jiwa yang tenang tahu bahwa setiap badai pasti berlalu. Ia tidak panik, tidak mengeluh, dan tidak kehilangan harapan. Karena ia tahu bahwa di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tak terlihat. Kedamaian batin adalah tanda bahwa kamu telah mencapai tingkat spiritual yang matang. Kamu tidak lagi mudah dipengaruhi oleh keadaan luar, karena fondasi keyakinanmu sudah kokoh di dalam diri. Tuhan telah menanamkan keteguhan hati yang membuatmu bisa berdiri meski dunia berguncang. Ketika orang lain cemas, kamu tetap damai. Ketika orang lain mengeluh, kamu tetap bersyukur. Inilah tanda bahwa derajatmu sudah sangat dekat untuk diangkat. Jiwa-jiwa yang damai seperti inilah yang Tuhan percayakan untuk membawa cahaya bagi dunia. Mereka bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi inspirasi bagi banyak hati yang sedang terluka. Ketika derajatmu mulai diangkat, kamu juga akan melihat perubahan dalam cara orang memperlakukanmu. Beberapa akan mendekat karena tertarik pada ketenanganmu. Sementara yang lain mungkin menjauh karena tidak lagi selaras dengan frekuensimu. Jangan sedih ketika kehilangan beberapa orang di sepanjang perjalananmu.
Itu bukan pertanda buruk, melainkan bukti bahwa Tuhan sedang membersihkan jalanmu dari energi yang tidak lagi cocok. Orang-orang yang benar-benar ditakdirkan untuk berjalan bersamamu akan tetap ada, bahkan tanpa harus kamu pertahankan. Jiwa yang sudah tinggi derajatnya tidak lagi bergantung pada validasi manusia. Kamu menjadi cukup dengan dirimu sendiri, cukup dengan kehadiran Tuhan di hatimu. Saat kamu mencapai titik ini, kamu akan menyadari betapa ringan hidup tanpa beban ingin diakui. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena kamu tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Inilah kebebasan sejati yang tidak semua orang bisa capai. Kebebasan dari kebutuhan untuk diterima. Dan dalam kebebasan itulah Tuhan menanamkan kebijaksanaan yang paling dalam. Ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, kamu akan melihat bagaimana hidupmu dipenuhi dengan pertanda kecil yang penuh makna. Mungkin lewat seseorang yang kamu temui secara tidak sengaja, mungkin lewat kalimat yang muncul tepat ketika kamu membutuhkannya, atau lewat mimpi yang terasa begitu nyata. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi denganmu. Ia mengirimkan tanda-tanda agar kamu tetap yakin bahwa kamu sedang di jalur yang benar. Jiwa yang sadar akan hal ini akan mulai hidup dengan penuh perhatian dan kesadaran. Setiap kejadian, sekecil apapun, bisa menjadi pesan. Setiap pertemuan bisa menjadi pelajaran. Hidup tidak lagi terasa seperti kebetulan acak, tetapi seperti tarian indah yang diatur oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kamu adalah bagian dari tarian itu. Saat kamu belajar membaca tanda-tanda itu dengan hati yang tenang, kamu akan semakin paham bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkahmu. Inilah salah satu bentuk tertinggi dari kesadaran spiritual, hidup sepenuhnya dalam bimbingan Tuhan. Semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus ia emban. Tuhan tidak akan mengangkat derajat seseorang tanpa tujuan. Kenaikan itu bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk pengabdian. Kamu akan dipanggil untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, menjadi pelita bagi mereka yang tersesat, dan menjadi teladan bagi yang kehilangan arah. Namun jangan khawatir, Tuhan tidak akan menugaskanmu sendirian. Ia akan memperlengkapimu dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih yang cukup untuk menjalankan peran itu. Tugasmu adalah tetap rendah hati. Semakin tinggi kamu naik, semakin dalam kamu harus menunduk. Jiwa yang benar-benar tinggi derajatnya tidak pernah membanggakan spiritualitasnya. Ia tetap sederhana, tetap membumi, dan tetap penuh kasih. Karena ia tahu bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan. Kenaikan derajat sejati bukan tentang posisi di dunia, melainkan tentang seberapa banyak cinta dan cahaya yang bisa kamu sebarkan kepada sesama. Salah satu tanda paling nyata bahwa derajatmu telah diangkat adalah ketika kamu mampu melihat kebaikan bahkan dalam hal yang paling sulit. Kamu tidak lagi memandang penderitaan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk cinta Tuhan yang menyamar. Setiap air mata menjadi doa, setiap luka menjadi pelajaran, dan setiap kesalahan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Kamu tidak lagi hidup dalam penyesalan karena kamu tahu bahwa segala sesuatu telah berjalan sebagaimana mestinya. Jiwa yang telah mencapai tingkat ini menjadi sangat bijaksana. Ia tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan tidak membenci. Ia melihat semua dengan mata cinta. Dan cinta sejati hanya bisa tumbuh dari jiwa yang telah melewati banyak ujian. Tuhan telah membentukmu menjadi pribadi yang lembut, tapi tegas. Sabar, tapi tegas. Penuh kasih, tapi berprinsip. Inilah puncak perjalanan spiritual ketika kamu bisa mencintai kehidupan dalam segala bentuknya, bahkan ketika ia tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Sekarang kamu berdiri di ambang perubahan besar. Semua proses yang kamu jalani, kesulitan, peningkatan kesadaran, dan ujian kesabaran semuanya mengantarkanmu ke titik ini. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu telah tumbuh, kamu telah berubah, dan kamu telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang dirancang oleh Tuhan. Lihatlah perjalananmu, betapa panjang dan beratnya jalan yang telah kamu lalui. Namun kini, kamu berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Jiwa yang telah ditempa oleh ujian adalah jiwa yang siap menerima keajaiban. Jangan takut melangkah ke babak baru, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat yang layak untukmu. Derajatmu akan diangkat bukan hanya di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan sendiri.
Dan ketika hal itu terjadi, kamu akan tahu bahwa semua yang kamu alami tidak sia-sia. Segalanya adalah bagian dari rancangan agung yang disusun dengan penuh cinta. Terima kasih jiwa-jiwa terpilih yang telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Jika kamu sampai di sini, itu artinya hatimu terbuka, jiwamu siap, dan Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Ingatlah, setiap kesulitan adalah tanda cinta. Setiap peningkatan kesadaran adalah anugerah, dan setiap perubahan adalah bagian dari proses kenaikan derajatmu. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi ujian, karena di balik semua itu, Tuhan sedang menyiapkan keajaiban yang belum kamu bayangkan. Teruslah berjalan dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan keyakinan yang kuat. Jadilah cahaya bagi sekitarmu, karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti kamu. Jiwa yang penuh kasih, damai, dan sadar akan kebesaran Tuhan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatianmu. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan inspiratif berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, saya siap menerima derajat yang lebih tinggi dari Tuhan. Karena deklarasi kecil itu adalah langkah besar menuju perjalanan spiritual yang luar biasa.